program-program apa yang belum dilaksanakan, program-program apa yang harus dipertahankan di Kota Bontang. Wahda Islamiyah sebagai organisasi massa atau ormas Islam yang berkantor pusat di Makassar, saat ini telah memiliki kantor perwakilan di hampir seluruh daerah kabupaten kota di Indonesia, termasuk Kota Bontang, Kalimantan Timur. Keberadaan Wahda Islamiyah di Indonesia saat ini tidak hanya berperan aktif membantu pemerintah dalam bidang dakwah, pendidikan, pengembangan usaha umat, dan kesehatan, tetapi juga ikut berperan aktif bersama pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Dalam upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anggota saat turun ke lapangan saat terjadi bencana, Jumat 2 Juli 2021, Wahda Islamiyah melaksanakan pelatihan dasar penanggulangan bencana atau basic training Wahda Peduli dengan mengusung tema kesiapan relawan dalam kebencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium 3 Dimensi Pemerintah Kota Bontang dan diikuti perwakilan dari 9 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Hadir sebagai pemateri dalam pelatihan ini, Ustadz Abu Umar selaku Ketua Divisi Wahdah Peduli. Ia mengatakan kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk memberikan bekal pengetahuan bagi anggota dan kader untuk menjadi tim relawan yang profesional sesuai dengan medan yang berbeda pada setiap bencana. Sahabat KOM, saat ini kami berada di Auditorium 3 Dimensi Pemerintah Kota Bontang untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Basic Training Wahdah Peduli. Dan acara ini akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 9 perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Dan saat ini kami bersama Ustadz Abu Umar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan basic training ini tujuan utamanya apa Pak Ustadz? Secara umum kita ini menyiapkan ya kader-kader dari Wahdah Peduli untuk siap siaga ketika suatu saat ada bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial secara umum. Makanya dengan tema kesiapsiagaan relawan dalam kebencanaan. Hari ini untuk wilayah Kalimantan Timur sudah 9 kabupaten kota yang sudah terbentuk Wadah Peduli. Dan yang belum kabarnya adalah Mahakam Ulu. Jadi artinya Wahdah Peduli ini ada pengurus pusatnya? Siap. Secara umum Pak, sebelum munculnya atau lahirnya Wahdah Peduli, kita sudah ada Wahdah Islamiyah. Jadi dari Wahdah Islamiyah itulah yang sudah terbentuk di 9 kabupaten dan kota. Itu secara otomatis mereka akan muncul langsung pembentukan Wahdah Peduli. Nah memang satu lagi ya, dan memang satu lagi yang belum kami belum ada, yaitu di Mahakam Hulu, karena memang mungkin jarak yang jauh dan seterusnya, dan kader juga mungkin belum ada di sana. Tapi insya Allah kami optimis bahwa ke depan kami akan eksis di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Di kantor pusat di kota mana Pak? Untuk pusat kita di Kota Makassar, di Sulawesi, iya. Jadi pusatnya di Makassar, perwakilan pusat di Jakarta. Oh, justru perwakilannya di Jakarta. Ya, kebetulan ini lembaga besarnya di Sulawesi, maka kantor pusatnya di Makassar, perwakilan pusat di Jakarta. Ustadz Abu Umar, dalam perjalanan Wahdah Peduli tentu sudah turun beberapa kali dalam membantu pemerintah terhadap penanggulangan bencana. Sejauh ini Ustadz melihat bencana di negara kita Indonesia ini yang sangat dikhawatirkan mungkin apa Pak? Iya, kalau kita melihat bencana alam kan sekarang yang terakhir ini mungkin COVID ini ya. Tapi secara umum kalau kita melihat kenapa kita adakan kegiatan seperti ini, karena di Indonesia khususnya di Kalimantan ya. Di Kalimantan kan cenderung bencana yang akan terjadi kalau kita melihat legenda dari bencana kan seperti banjir, longsor, kemungkinan tsunami, kebakaran dan seterusnya. Itulah yang khusus di Kalimantan. Makanya kami setiap daerah itu beda potensi yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi kalau mungkin di Sulawesi itu kebanyakan gempa. Ya, di Papua, Maluku itu kebanyakan gempa. Tapi di Kalimantan gempa itu sedikit, yang ada cuma banjir dan seterusnya. Seperti itu. Nah, karena perbedaan itu untuk
basic training yang dilaksanakan di Kota Bontang ini apa yang akan diberikan terhadap peserta, Pak? Oke, untuk khususnya di Kota Bontang ini atau Kalimantan Timur, kita fokus di water rescue dan vertical rescue. Walaupun secara umum ketika nanti kita belajar untuk evakuasi dari bencana, kita pelajari semuanya. Tetapi fokusnya adalah di water dan vertical rescue. Selama beberapa hari ke depan, 2 hari teori, nanti prakteknya di hari Minggu, 1 hari full, seperti itu. Ya, selain bencana alam yang terjadi di negara kita Indonesia, saat ini negara kita setengah prihatin terhadap bencana corona. Ada keterlibatan dari Wahdah terhadapnya? Iya, alhamdulillah semenjak pertama munculnya COVID ini atau corona ini, kita sudah langsung action, kita langsung bentuk tim WTC, ya, Wahdah Tanggap Corona di seluruh Nusantara. Di seluruh Nusantara hingga hari ini kita masih aktif untuk penyemprotan, bahkan untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan serta vaksin ini, dan di lembaga kami juga mendukung pemerintah masalah vaksin ini. Seperti itu. Untuk pendanaannya dari mana, Pak? Ya, alhamdulillah kami juga lembaga yang dipercayakan oleh umat untuk mengurus umat ini, karena lembaga seperti ini bukan cuma kami saja. Jadi alhamdulillah dari para muhsinin atau orang-orang yang dermawan memberikan kepercayaan kepada kita untuk membantu menyalurkan setiap rezeki yang mereka punya melalui kita. Alhamdulillah seperti itu pendanaan yang kami dapat. Iya. Selamat datang di Bontang. Mungkin ada kesan-kesan tersendiri terhadap Kota Bontang, Pak? Saya bersyukur ya, saya sebelum datang ke Kota Bontang, saya sudah searching dulu di Google bagaimana kondisi Kota Bontang, dan alhamdulillah saya cukup bangga bisa berada di kota yang beberapa kali mendapatkan adipura ya, Masya Allah. Bersyukur, semoga kota lain bisa meniru Kota Bontang. Demikian. Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rasa SIP, yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pemerintahan Kota Bontang, Insinyur Zulkifli MT, menyambut baik kegiatan pelatihan ini karena menurutnya urusan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi perlu adanya peran serta masyarakat, khususnya yang tergabung dalam Wahdah Peduli, yang berperan aktif membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pelipur Sabran dan kameramen Fidra melaporkan untuk Sahabatkom.